Shalom, selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan belajar tentang kasih Allah. Anak-anak, mengapa Allah mengasihi manusia? Apakah karena kita hebat? Apakah karena kamu pandai? Atau ada hal yang lain? Nah, kita lihat gambar di sini. Ya, ini adalah Tuhan sedang membentuk manusia. Jadi sejak awal Allah mengasihi manusia dan Dia membentuk manusia segambar dan serupa dengan Dia. Karena itu Allah mempunyai hubungan yang dekat dengan manusia. Hal ini menyebabkan seorang oknum yang tidak suka akan keintiman antara Allah dengan manusia. Siapa dia? Iblis. Betul anak-anak. Iblis tidak suka. Iblis kemudian merancang tipu daya untuk memisahkan manusia dengan Allah. Dia menipu Hawa dan akhirnya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan terpisah dari Allah. Anak-anak, dosa itu ternyata menempel di dalam hati manusia dan diturunkan sampai ke anak cucu. Padahal dosa hukumannya adalah maut. Ya. Karena semua orang sudah berdosa anak-anak, maka semua orang akan dihukum dan semuanya akan masuk ke dalam neraka. Oh anak-anak, hal ini tentunya sangat menyedihkan hati Tuhan. Tuhan ingin agar manusia pada akhirnya bersama-sama dengan Allah di surga. Tetapi karena tipu daya iblis, manusia berdosa dan pada akhirnya nanti akan dihukum di dalam neraka. Lihat anak-anak, siapa yang menangis? Yesus menangis. Yesus yang sangat mencintai manusia, sangat bersedih hati. Dia ingin menolong manusia. Karena itu anak-anak, Dia oleh izin Bapa turun ke dunia menjadi manusia yang miskin. Dia ingin menyelamatkan manusia. Anak-anak, kedatangan Yesus di dunia bukan karena dipaksa, anak-anak, tetapi Yesus datang ke dunia karena cintanya kepada kamu, kepada ibu, dan kepada semua manusia. Lalu apa yang dilakukan Yesus untuk menyelamatkan manusia? Nah, kita lihat gambar berikut, ya. Di sana ada seseorang yang duduk di atas atap, ya. Ada banjir besar melanda. Dia minta tolong anak-anak, tolong. Nah, tiba-tiba ada seseorang dengan perahu karetnya datang. Dia mengulurkan tangannya kepada orang itu. Mari Pak, pegang tangan saya. Tetapi Bapak itu mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Aku tidak mau ikut denganmu. Akhirnya Bapak itu tidak tertolong lagi. Air semakin naik dan Bapak itu binasa. Anak-anak, Tuhan ingin manusia itu percaya bahwa Dia menolong kita. Tuhan ingin kita percaya sungguh-sungguh kepadanya. Anak-anak, ada cerita lain lagi anak-anak. Ada seseorang yang juga tinggal di atas atap karena banjir. Dan hujan terus menerus. Ya, air bergelora sedemikian rupa. Kemudian dia bilang, tolong. Kemudian datang sebuah perahu. Dan seorang penyelamat mengulurkan tangan. Ayo Nek, ikut aku. Dan nenek ini kemudian mengambil, ya dia percaya ini penyelamat datang, gitu ya. Dia ikut ke dalam perahu itu. Ketika dia sampai di dalam perahu itu, si penyelamat mengatakan, Nek, pakai pelampung ini. Tetapi nenek ini mengatakan, tidak, aku tidak mau pelampung itu. Aku sudah selamat di dalam perahu, aku tidak mau pelampung. Sang penyelamat mengatakan, air begitu deras. Jika nanti tiba-tiba ada gejolak yang besar, nenek bisa terjatuh. Tidak perlu. Dan apa yang terjadi?
ketika perahu itu melaju, tiba-tiba ada batu yang begitu besar terhantam, ya. Nah, anak-anak, perahu itu oleng dan nenek itu tercebur dalam air itu dan dia hanyut di bawah air. Anak-anak, biarpun sang nenek itu sempat naik ke atas perahu, tapi akhirnya dia juga binasa. Anak-anak, Tuhan Yesus juga tidak menginginkan hal itu terjadi kepada kita. Ketika kita percaya dengan mulut kita, maka hati kita pun mau ikut ajaran-ajarannya. Yesus ingin manusia melakukan perintah-perintahnya. Supaya apa? Supaya manusia tidak hidup dalam perbudakan dosa. Lihat gambar di atas, ada perang. Karena apa? Karena manusia egois, dengki, iri. Lihat gambar yang tengah, ya, orang miskin cari air nggak ada. Karena apa? Karena keegoisan manusia, tebang hutan sembarangan, ya. Lihat yang di bawah, ya, orang masuk ke penjara. Kenapa? Karena mereka melakukan kejahatan, ya, karena mereka mencuri, melakukan hal-hal dosa. Nah, anak-anak, semua itu adalah tipuan dari iblis. Tuhan Yesus tidak ingin satu pun dari kita tertipu lagi oleh iblis. Karena itu Yesus ingin kita melakukan perintahnya. Nah, anak-anak, lihat gambar-gambar ini. Yesus sudah memberikan teladan kepada kita. Dia menolong, dia menghibur, dia menjadi sahabat. Ya, ketika engkau bekerja, kau mohon pertolongannya, dia akan mendampingi, dia akan menolong. Tuhan Yesus juga mengajarkan untuk selalu berdoa kepada Bapa. Setiap hari datang berdoa kepada Bapa. Setiap hari belajar firman Tuhan. Anak-anak, Tuhan Yesus begitu sayang kepada kita. Dia ingin kita percaya baik dengan mulut kita maupun dengan hati kita. Dan ingat anak-anak, Tuhan Yesus bukan hanya berkorban turun dari surga yang mulia ke bumi ini menjadi miskin, tetapi dia juga berkorban membayar dosa-dosa kita. Di mana anak-anak? Di atas kayu salib, di dalam siksaan, dia menjadi domba yang tersembelih. Anak-anak, penderitaan Yesus begitu luar biasa, semuanya karena cinta kepada kita. Karena itu, jangan sia-siakan kasih Tuhan, ya. Nah, anak-anak, kita lihat gambar di situ, ya. Tadi kita sudah lihat, ini Ibu ulas lagi. Yesus yang hidup, Yesus yang lahir ke dunia, Yesus yang menggantikan seluruh hukuman dosa kita. Jangan pernah engkau sia-siakan, ya. Karena itu anak-anak, kita harus belajar untuk membalas akan kasih Tuhan itu. Dengan apa? Yang pertama, kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya, bahwa Tuhan adalah juru selamat kita. Kita percaya bahwa Tuhan mau menyelamatkan kita dan taat akan perintah-perintahnya yang tertulis di dalam Alkitab, yang diajarkan Allah lewat hamba-hambanya. Demikian juga yang kedua, tiap hari kita harus belajar untuk selalu bersyukur, berterima kasih atas berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Karena semua yang terjadi dalam hidup kita itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Nah, anak-anak, ayat hafalan hari ini itu terambil dari 1 Petrus 2 ayat 24a. Ya, nanti tolong dihafalkan ya di rumah, ya. Dan aktivitasnya tolong nanti ditulis di dalam kertas dan kemudian difoto, kirim ke guru kelas kalian masing-masing, ya. Kalian akan dapat poin yang akan direkap oleh guru-guru kalian. Dan nanti kalau kita anak-anak ke sekolah minggu, anak-anak akan mendapatkan hadiah. Aktivitasnya dengarkan baik-baik, tuliskan sebanyak-banyaknya teladan Yesus yang akan kamu ikuti. Amin. Tuhan Yesus memberkati.